Saudara keluarga menggelar doa mengenang 100 hari meninggalnya Brigadir Yosua Huta Barat. Keluarga dan kerabat Yosua juga mendoakan hakim agar bisa adil menuntaskan sidang Verdi Sambo dan tersangka lain. Yang masih ada di perjalanan hendak menuju tempat ini, sertai mereka Tuhan, mulakan nama Bapa di surga. Bapa, acara ibadah akan berakhir nantinya. Kami serahkan. Doa bersama dipanjatkan keluarga Yosua termasuk untuk kasus kuasa hukum. 100 hari meninggalnya Yosua berdekatan dengan jadwal sidang perdana Verdi Sambo dan tersangka lain. Untuk itu keluarga berharap sidang pertama Senin mendatang bisa berjalan baik dan lancar. Setelah doa, keluarga akan berziarah ke makam Yosua. Sidang Verdi Sambo akan dimulai pekan depan, namun sejumlah narasi pembelaan mulai diungkap kuasa hukum ke publik. Akankah ini bisa jadi siasat untuk menghindari kasus pembunuhan berencana? Kita akan bahas bersama dengan pakar atau ahli hukum pidana Jamin Ginting dan juga kuasa hukum Eliezer, Roni Talapesi. Selamat sore Mas Roni, Pak Jamin. Selamat sore. Baik. Selamat. Baik. Selamat. Mas Roni, bagaimana strategi Anda menghadapi narasi yang kemarin dari pihak Sambo dikeluarkan? Iya, Mas Rahmat, bahwa klien saya tetap konsisten ya, yang sudah disampaikan di berita acara pemeriksaan, klien saya tetap konsisten. Jadi kalau yang disampaikan oleh pengacara dari saudara FS atau PC, bahwa itu berbeda ya, kami lihat bahwa dari rekonstruksi saja sudah berbeda. Tetapi begini loh, mengenai alat bukti ini kan tidak hanya mengenai keterangan saksi saja gitu kan, ada alat bukti petunjuk yang lainnya kan. Nah, nanti itu kan di persidangan kita buka sama-sama gitu. Seperti itu Mas Rahmat. Oke, Pak Jamin, kalau Anda lihat bagaimana, cukup kuat nggak sih klaimnya dari pihak Verdi Sambo? Ya, jadi memang kalau kita baca sekilas dari dakwaan itu kalau jaksanya kelihatannya dia mau mengungkapkan motif secara implisit, ada rentetan kejadian dari Magelang sampai ke Duren 3 begitu, dan Saguling. Nah, ini saya juga melihat ini, tapi ada kalimat yang kurang di situ kalau mau masuk ke 340, karena di Saguling ada permintaan yang dari keterangan RR bahwa sempat menolak untuk dimintakan untuk melakukan penembakan. Sementara Baradae menerima. Jadi kalau dikaitkan dengan penawaran untuk melakukan penembakan, maka konsep penembakan itu sebenarnya sudah ada mulai di Saguling begitu. Dan itulah yang diimplementasikan dalam kejadian di Duren 3. Jadi kalau kita melihat rentetan kejadian, jangan sepotong-potong aja. Contohnya dia bilang menghajar, itu kalimat itu sebenarnya bagian dari dendam yang ada dari Magelang sampai Saguling menawarkan untuk melakukan penembakan kepada RR yang ditolak dan masuk kepada eksekusi yang dilakukan di Duren 3. Nah, itu rangkaian kejadian begitu. Tadi disebut soal penawaran, artinya apa ini untuk kekuatan di dakwaan bagaimana soal penawaran tadi? Ya, itu saya nggak lihat dakwaannya secara menyeluruh ya, hanya baru di SIPP saja. Tapi kalau sampai itu kejadian yang sebenarnya itu ada dan pernah diungkapkan oleh pengacara daripada RR, pernah ditawarkan untuk melakukan penembakan tetapi menolakkan begitu. Nah, itu kan berarti sudah ada komunikasi niat untuk melakukan penembakan dan ditawarkan kepada RR. Tetapi penawaran itu ternyata ditolak dan Baradae menerima penawaran penembakan itu. Nah, itu kan konsep bahwasannya sudah ada rencana yang memang dilakukan begitu. Masuk ya konsepnya perencanaan. Nah, Mas Roni, bagaimana? Ini soal penembakan ini, perintah penembakan jadi perhatian kemarin. Jadi bagaimana? Apakah ini termasuk juga akan mengganggu persiapan sidang nanti dari Eliezer? Perbedaan keterangan. Buat kami kan memang dari proses rekonstruksi kan sudah dibantahkan oleh saudara FS. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa klien saya ini kan menyampaikan, pasca dia menyampaikan perubahan BAP, kemudian terbukalah kasus ini menjadi terang. Nah, klien saya dan tim pengacara kami tidak terganggu ya dengan statement-statement seperti ini, tetapi perlu kami sampaikan bahwa kami sekarang adalah fokus untuk pembuktian nanti di
persidangan. Nah, kalau bicara soal kata hajar itu, sebenarnya kan harus lihat dari rangkaian peristiwa sebelum Duren 3 di rumah Saguling sudah ada perintah. Nah, perintah itu perintah tembak itu sudah disebutkan oleh saudara RR. Kemudian perintah tembak, ya klien saya sampaikan betul itu adalah perintah tembak. Dan Perintah hajar tembak, juga ada ya? Yang disampaikan Eliezer? Tidak ada. Karena pas di rumah Duren 3 itu adalah perintahnya adalah woi tembak, kau cepat woi tembak gitu. Oke. Jadi itu sudah yang disampaikan oleh klien saya. Nah kemarin kan kalau dibilang bahwa kesaksian klien saya nanti dibuktikan saja siapa ini kesaksian yang paling bisa dipercayai gitu kan dari dua profil ini, satu saudara FS, satu saudara ini Baik. RE. Ke Pak Jamin ya, yang kita tanya. kan kita lihat, iya. Pak Jamin ini bagaimana kalau perbedaan keterangan dari dua-dua tersangka nih Pak Jamin? Ya, pada prinsipnya nanti kita lihat ini kasusnya, contohnya Barada E itu memberikan keterangan untuk kasus Pak FS. Nah, keterangannya ini menjadi kuat karena dia pasti disumpah. Tapi kalau keterangan FS dalam perkaranya sendiri, itu kan keterangan terdakwa. Nah, kalau keterangan terdakwa kualitasnya sangat rendah. Jadi walaupun masing-masing memberikan keterangan yang berbeda, tapi majelis hakim bisa melihat dari keyakinannya ya di pasal Kita tunggu ya. Dan buktinya. Baik, kita tunggu nanti bagaimana keyakinan majelis hakim, terutama hari Senin sidang perdana dimulai. Kita nantikan bersama, kita simak bersama jalannya persidangan. Terima kasih Bung Roni Talapesi dan juga Pak Jamin Ginting telah berbagi pandangan dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, sehat selalu.